terus saya masukkan email Microsoft saya, kembali lagi ke versi home. Jadi versi Pro-nya nggak jalan. Oke, langsung mohon izin untuk sharing screen. Oke, Nana, ini tampilan Oracle-nya ya. Jadi atau VirtualBox yang akan kita gunakan untuk menginstal Linux. Eh, Kehebatan Linux itu selain gratis ya, Linux itu lebih aman karena frekuensi update-nya itu tidak sesering Windows. Kalau Windows itu hampir harian itu mesti ada update, tapi kalau Linux itu lebih lama. Karena tadi, ini untuk softwarenya Oracle Video VirtualBox-nya bisa kalian download di alamatnya ini virtualbox.org. Kalau nanti mau mencoba-coba, jadi hari ini cuma demo saja. Yang penting kalian tahu yang kita pelajari adalah Linux. Oke. Selain VirtualBox yang kita butuhkan materialnya yaitu file Linux-nya sendiri. Untuk file Linux-nya kalian bisa mendownload di halaman Linux-nya ya. Lah, Linux macam-macam distronya. Punya banyak ya. Ada dan ada distro Linux yang ada di Indonesia juga. Cuman yang akan kita pakai nanti yang Ubuntu yang aman, aman sih. Ya long time service. Jadi kalau yang lainnya itu biasanya selama beberapa tahun nanti akan ada update. Nah, sekarang sudah yang versi Ubuntu ini lebih lama dan versi LTS. Nah ini Ubuntunya, kalian download nanti di sini di menu download, silakan memilih ya. Jadi untuk Ubuntu itu ada dua tipe, ada tiga tipe. Nah, Iwan Iwayan Berdiasa. Nah, Ubuntu itu Pak, ada tiga gambarnya macam. buram. Bro, ini karena koneksi saya. Ini saya jelasin ya. Ubuntu itu ada tiga macam, yaitu Ubuntu versi LTS. Yang LTS ini bisa dikatakan kalau versi yang stabil gitu. Kemudian ada versi yang belum stabil atau masih terus perkembangan, yaitu versi 21. Ini terus berubah-ubah. Kemudian ada versi lagi yang versi Ubuntu server. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda juga. Yang paling umum digunakan untuk server pakai yang ini, Ubuntu server. Tapi nanti di situ tidak ada tampilan desktopnya, itu enggak ada. Semua pakai command prompt. Jadi menggunakan CMD lah gitu. Jadi, biasanya tampilannya kayak CMD. Kayak begini nanti tampilannya. Kalau yang Ubuntu server. Terus kemudian yang pakai Ubuntu desktop yang versi LTS ini tampilannya ya hampir sama kayak Windows begini. Itu adaptasi lagi. Yang akan kita install nanti yang versi ini LTS 20.04 LTS. Sudah saya download tadi pagi. Kalau gambarnya kurang jelas nanti semoga rekordannya bagus ya. Ini saya rekod di resolusi 360 Ini Ubuntu 2040. Jadi materialnya cuma dua. Satu adalah VirtualBox untuk latihan install. Yang kedua adalah file Ubuntu-nya. Langsung saja. Langkah pertama, setelah kalian install VirtualBox, installnya gampang ya kalau VirtualBox. Setelah kalian download di halaman Oracle ini, nah yang kalian download jangan salah, yang di download sesuaikan dengan OS kalian. Di sini ada 5 macam. Karena kita pakai Windows, maka yang kita download adalah yang ini,
Langkah pertama untuk instalasi, tinggal klik new, Ctrl N atau lewat mesin new, mesin new atau ada shortcut di sini, klik saja. Kemudian nanti akan muncul pop up. Ini pop up-nya selalu menuliskan nama. Jadi virtual machine yang akan kita buat namanya apa? Saya bebas ya ini ya. Saya namai Linux. Terus Linux versinya dipilih sesuai yang tadi sudah kita download. Saya mendownload Ubuntu. Cari versinya di sini ada Ubuntu. Ada 32 sampai 64. Kalau saya pilih yang 64. Oke, sudah klik. Untuk mesin foldernya abaikan saja, biarkan default. Habis setting nama, kita mengatur memori ya. Jadi memori ini tergantung dari kapasitas laptop masing-masing. Di sini laptop saya memiliki RAM 12 GB. Jadi kita bisa menggesernya separuh. Jadi angka 12.000 ini megabyte ini sesuai dengan kapasitas RAM yang sudah ada di laptop. Kalau laptop 4 GB, maka nanti di sini akan tertera 4.000. Itu jika yang laptopmu 8 GB, maka akan tertulis ya, sorry. Sudah pilih ini, pastikan jangan sampai mentok di angka merah ya, nanti akan error ya. Jadi tetap di bagian warna hijau. Kemudian klik next. Setelah mengatur RAM, nanti kita baru membuat virtual machine. Jadi kita akan membuat ruang instalasinya secara virtual. Terus karena kita belum memiliki ruang virtual, maka kita disarankan untuk membuat. Pilihlah menu ini, create a virtual hard disk now. Ada tipe hard disk yang disediakan di virtual box, ada PDI, VHD, dan PMK. Di sini kita akan memilih yang versi PDI saja, karena selain lebih kecil size-nya, dia juga lebih aman, lebih ringan ketika dipakai di laptop yang seperti punya saya. Kalau VHD umumnya size-nya lebih gede, jadi cuman lebih proteksinya lebih bagus. Makanya untuk UN ujian nasional itu pusat atau Puspenjar itu lebih menyukai VHD daripada VDI. Karena kita pakai laptop biasa, kita menggunakan versi VDI. Klik next. Nah, untuk tipe harddisknya, jadi harddisk yang kita pakai tipenya pilih yang dynamical allocated saja. Jadi ada dua tipe di sini, ada fix sama dinamik. Nah, kalau yang dinamik ini nanti akan menyesuaikan dengan storage atau isi harddiskmu ya. Jadi misalkan di harddisk saya, misalkan ini di harddisk saya itu hanya memakai satu disk saja ya. Di sini saya pakai satu disk 256 saja. Saya bagi dua. Jadi 100 sama 116. Nah, di sini sisanya masih ada sisa 15 GB saja mau habis. Nah, di fixed nanti jika kalian pakai fixed size, maka kalian harus menentukan sesuai dengan ini. Jadi, kalau harddiskmu sisa 15, maka jangan dikasih size-nya lebih dari 15, nggak bisa jalan nanti. Jadi kalau yang dinamik nanti dia bisa mengalokasikan secara dinamis begitu. Saya pilih yang dinamik, kemudian klik next. Nah, karena ini dinamis, kita leluasa untuk mengatur
size virtualnya ya bisa kita tata sedemikian 2 terabyte meskipun hard disk kita nggak sampai 2 tera. Bisa jalan enggak? Bisa, Pak. Tapi nanti kalau hard disknya fisik ini nanti size-nya sudah habis, maka dia juga nggak bisa akses meskipun virtualnya 2 tera. Nah, solusinya nanti ya tinggal kopikan saja VDI yang sudah nanti kita buat di hard disk baru yang size-nya lebih gede, nanti dia bisa menyesuaikan. Tapi kalau 2 tera sih kegedean ya. Saya buat yang 56 saja. Jika sudah begini, klik. Nah, ini sudah jadi ya. Secara umum virtualnya sudah jadi. Setelah ada virtual box-nya kayak begini, tinggal kita lakukan proses setting. Ctrl S. Kita men-setting di beberapa titik nanti. Lemot. Laptop saya nggak kuat. Yang perlu disetting nanti ada di bagian netbox. Jadi yang perlu kita setting netbox nanti biar apa itu ya, VDI yang kita buat nanti bisa terkoneksi dengan internet, ada di bagian netbox. Nah, ini pastikan netbox-nya di adapter 1 itu pakai fungsi NAT. Nah, NAT ini fungsinya memforward internet dari desktop kita ini ke VDI yang nanti akan kita buat. Jadi dua-duanya bisa connect internet dengan IP yang kalaupun sama tapi tetap satu. Oke, adapternya gini harus jalan ini. Terus yang kedua di sistem prosesor ya. Nah, prosesor saya mentoknya cuma di 4 ya. Saya kasih 2 saja. Sekali sudah klik simpan tadi. Habis itu, nah, kita perlu memasukkan file ini, file yang sudah saya download tadi, Ubuntu tadi ya, yang sudah saya download ya. Lalu kita masukkan VirtualBox. Caranya masukkan, klik setting lagi. 3, 2, 1. Nah, laptop saya aja RAM 12 meter ya. Ini tapi ini midnya yang berat ya. Midnya ini saya itu double ya, dia yang record sama streaming, jadi kayak agak berat. Ini loading statusnya agak lama juga. Jadi kalau sampai punya laptopnya biasa mau mencoba install virtual, ya nggak usah pakai mid-midan bareng, jadi berat. Oke, ada di bagian storage. Nah, storage ini kontrolernya pakai Linux VDI, tapi ID-nya kosong. Kontrol ID-nya kosong. Nah, ini yang perlu kita isi. Jadi kita kasih device-nya yang 0 saja biar nanti dia yang terlewat pertama. Klik tombol virtual optical disk ini, klik dan choose disk. Tadi saya download di folder luar, download di luar Ubuntu. Klik saja disk dan oke, sudah masuk belum? Oh, masuk loading. Nah, ini sudah masuk. Jika sudah, klik OK. Setting. Oke, jika sudah cukup, kita jalanin start. Bentar, ini kelas 7H yang belum punya laptop ada? Masih di servis, Pak. Oh, masih di servis. Yang penting ada dulu ya. Oke, yang kita pelajari ini cuman demo ya. Artinya tidak wajib diikutin. Cuman kalau mau main-main dan eksperimen sih silahkan. Gitu. Yang penting kalian tahu bahwasanya untuk install Linux atau Windows itu nggak sesusah yang dibayangin. Nanti kalau sampean mau langsung direct
install di laptopmu, ya nggak apa-apa, tapi nanti resiko tanggung penumpang. Jadi saranin kalau belum pernah sama sekali, belajar dulu installnya pakai ini, VirtualBox dulu, biar tahu dulu jaruannya. Habis paham prosesnya, baru silakan install langsung pakai laptopmu langsung nimpa DJ-nya. Ini prosesnya biasanya agak lama ya. Apalagi karena laptop saya masih laptop kentang, di loadingnya lama banget, apalagi dibarengin sama streaming begini, cukup memberatkan jiwa. Nah, ini nanti akan muncul select startup disk. Nah, pilih startup disk yang sudah kita masukkan tadi, Ubuntu, dan starting virtual machine. Asal kalian tahu, untuk virtual semacam ini sudah dipakai di beberapa organisasi ya. Kayak Kemenak itu barusan mengeluarkan raport digital madrasah, itu rapotnya pakai virtual, pakai VDI juga. Jadi yang dibagikan tuh VDI-nya kayak begini, tinggal diinstal di server madrasah masing-masing. E-learning yang kalian akses dari rumah itu pakai lokal. Tapi akhirnya saya atur, saya instalin di VDI juga. Jadi yang kalian akses itu dari VDI-nya, itu bukan dari servernya langsung, tapi dari VDI. Dan itu berjalan dengan lancar. Jadi ketika ada error, kita cukup backup VDI-nya yang lama sudah terbackup, tinggal jalanin lagi, sudah jalan lagi. Sistem awalnya kayak punya saya ini 10, saya enggak, karena yang diakses sama user itu hanya VDI-nya saja. Jadi aman. Checking disk ini agak lama ya, kira nanti butuh 15 sampai 20 menit. Oke, sambil menunggu, mungkin mau di sharing atau ditanyakan terkait dengan Windows atau apapun lah, saya akan tanya dulu, gak apa-apa, sambil menunggu prosesnya ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sharing boleh? Pak. Mungkin ada yang mau beli laptop? Enggak. Nggak ada. Atau yang sudah beli laptop? Enggak. Nggak ada. Atau bingung cara pengoperasionalnya? Oh iya, kemarin tuh ada teman kalian kelas 7 berapa ya, yang dia baru beli laptop. Dia baru beli laptop, laptopnya Intel Celeron, tapi generasi terbaru, tipe N N4 ya, generasi terbaru Intel N, terus sudah menggunakan penyimpanannya bukan hard disk SSD, bukan, tapi pakai M2 NVMe itu. Nah, di dalam pembeliannya itu dikasih apa, showcase ya, masuk ya, showcase hard disk atau SSD itu bisa buat masang hard disknya. Dia nggak tahu ini apa ini. Siapa ya, tanya kemarin? Kelas 7. Kalau beli laptop, Pak, saya taksir harganya sekitar 6 jutaan. Wah, bagus, bagus, bagus. Jadi nanti kalian kelas 7F itu ya, MMC ya. Nah, untuk MMC ini Iya, Pak. rencana minggu depan ya. Rencana minggu depan Masuk. eh, untuk apa itu namanya? Bukan masuk. Apa, Pak? Kegiatan tambahan gitu loh. Yang materi komputer itu akan kita on kan. Cuman ini masih bingung tentang materinya. Di awal kan kita rencana materinya full didesain sama multimedia. Jadi mulai Iya. CorelDRAW, Photoshop, sampai video maker dan seterusnya itu. Terus akhirnya karena beberapa kondisi kan, kita sudah pernah membuat analisis kita sharing ya, kita sharing, kita cari
anak-anak udah punya laptop apa belum, terus laptopnya speknya apa, sudah kita cek, ternyata dari beberapa laptop yang sudah kita sampling, itu laptopnya yang standar untuk sampai videografi, editing video pakai entah AVS, Movie Maker, atau pakai Adobe Premiere itu hanya beberapa biji laptop saja, yang lainnya tidak kuat. Akhirnya nanti kemungkinan kalian akan ada proses namanya peminatan gitu. Jadi nanti ada beberapa peminatan. Jadi tidak semua harus ikut ke videografi, enggak. Jadi itu peminatan saja. Nanti mungkin akan kita bagi MMC itu dalam 3 kelompok peminatan. Yang pertama nanti di peminatan bagian Office. Jadi belajar di Word, Excel sama PowerPoint full di situ. Terus ada lagi peminatan untuk desain. Nanti ranahnya pakai yang 2 dimensi. Dipakai Corel atau Photoshop dan Adobe Illustrator. Terus yang terakhir peminatan di videografi. Nah, untuk videografi nanti kompleks ya. Di videografi ada cara pengoperasian kamera, kemudian editingnya bagaimana, terus nanti sampai ke publishnya. Jadi kalau videografi itu ada praproduksi, produksi dan pasca produksi. Nah, untuk yang bagian video nanti ya beberapa yang minat di sana dan memiliki apa ya? Yang ini punya perangkat yang memadai itu biar bisa jalan. Nah, nanti untuk spesifikasi, bukan spesifikasi, untuk kriteria dan seterusnya nanti akan kita sampaikan belakangan. Ini masih mau kita diskusikan biar enak dan ketiga peminatan nanti bisa jalan bareng begitu. Karena agak berat aja. Kalau videografi laptopnya kayak punya saya yang saya pakai ini ya enggak sampai ini aja buat instalasi Word doang. Tapi kalau buat Office sudah bagus. Nah, Office itu enggak sembarang Office ya nanti yang kita ajarin. Jadi di Word itu bisa kita membuat vektor juga bisa di sana. Kalau cuma ngetik-ngetik biasa itu sudah hal biasa. Jadi MMC harus lebih luar biasa. Terus selain Word kita buat Excel. Nah, Excelnya nanti kayaknya kita akan fokus ke beberapa rumus-rumus yang agak expert begitu biar nanti kalian bisa membuat aplikasi Excel sendiri begitu. Tapi mungkin nggak akan sampai ke visual basicnya ya, cukup rumus-rumus saja udah kemeng nanti. Habis itu selain Excel nanti masuk ke PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya nanti ya dicoba nanti kita atur biar materi PowerPoint-nya lebih mengasyikkan gitu. Karena di PowerPoint yang versi 2019 itu banyak fitur-fitur yang eye catching ya. Jadi kalau dipakai fiturnya itu menarik. Yang Office, terus untuk yang desain Corel Draw, ilustrasi, Illustrator sama Photoshop. Jadi kalau yang desain 2 dimensi ini kaitannya ada di fotografi biasanya nanti kita linkkan ke sana. Jadi bisa jadi nanti selain materi desain juga akan ada tambahan fotografi di situ. Karena untuk Photoshop tidak akan bisa lepas tanpa fotografi. Jadi ada beberapa foto yang perlu kita latihan edit di sana. Kalian juga latihan fotografi. Terus editnya di Photoshop, buat vektornya di Corel Draw, bisa membuat logo sendiri, bisa membuat status sendiri yang menurutmu sebagaimanapun ya, pokoknya membuat sendiri itu di situ. Terus yang di videografinya di situ nanti ada membuat naskah video sendiri, dan bermain peran di sana, terus pengaturan lighting, pengaturan audio, terus pengambilan gambar, video, diedit, kasih sentuhan-sentuhan tambahan, jadilah karya video. Terus tinggal dipublish saja.
Eh, malah rencana awal Bapak Kepala itu menghendaki ada materi blender. Bayu. Kalau blender sih nggak terlalu, karena gratis ya, ringan. Blender itu ringan, ada dimensi, bisa menganimasikan. Cuma nanti ya terhambat di perangkat. Blender itu durasi misalkan 300 frame. Frame itu berapa detik ya? Paling cuma 10-an detik. 10-an detik. Rendernya itu bisa 5 hari 5 malam tanpa mati laptopnya dengan spek di 5 hari 5 malam hanya untuk durasi 10 detik. 5 hari. Wah, itu laptop nggak mati selama 5 hari. Karena Blender itu untuk proses rendernya berat, jadi agak nggak efisien. Kecuali kalau kita punya komputer render khusus di madrasah, bisa kita bentuknya terlalu berat. Waduh, ini kok nggak jalan ya, Lur? Kok stuck di sini? Terus doang. Oke, kira-kira dari materi MMC tadi ada gambaran mungkin, ada ketakutan, atau mungkin kalian mau usul untuk materinya nanti kayak apa begitu, boleh disampaikan. Nanti akan kita sampaikan di rapat pengurus MMC nanti. Nggak ada usul? Ini kayaknya udah jam 8 dan kayaknya stuck, tidak ada perubahan. Ini bagaimana? Cuman over saja. Ini nanti akan saya lanjutin, tapi saya record terus dan nanti kalian bisa mengikuti materi selanjutnya. Ya, khawatir nanti kalian disemarain materi saya. Oke, langsung saja. Nanti ini akan terus saya record dan akan saya kirim kalian di e-learning atau di WA, nanti akan saya kirim ulang ke sana. Jadi tolong tuliskan namamu di pesan ya, pesan di chat ini nanti akan kita rekam, Ya, kita Pak. record. Terus ini nanti akan tetap saya pantau, saya tunggu sampai selesai. Silakan tuliskan namamu di chat ya. Terus minggu depan, insya Allah karena instalasinya udah selesai, instalasi ini saya sudah cukup, timnya sudah cukup. Insya Allah minggu depan kita akan mendetailkan operasi. Nanti akan kita kupas sedalam-dalamnya tentang Windows. Windows dulu kita bahas lebih dalam. Di dalam Windows nanti seperti apa, cara pengoperasiannya kayak bagaimana, jika ada trouble seperti apa, nanti akan kita jelasin minggu depan. Nah, setelah selesai itu proses troubleshooting minggu depan tentang Windows dalam, habis nanti kita harus mengadakan penilaian harian. Berarti nanti penilaian hariannya insya Allah ada di 2 minggu lagi. Tepatnya di tanggal berapa? September. Ya, dan nanti insya Allah di September minggu kedua mengadakan penilaian harian. Untuk penilaian hariannya akan kita gunakan e-learning madrasah. Insya Allah di tanggal 9 nanti akan bulan harian 9 September. Sampai jumpa di pertemuan Ulangan selanjutnya. harian Mohon maaf jika ada bulan apa, kekurangan. Pak? September tanggal Pak 9 insya Fajar. Allah ya. September. September. Di Oh ya. September bulan depan. Oh ya. Nah, Iya, Pak. Ya. September. Iya. Oke, jika minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang dulu.
P. Yo. P. Direkam loh, Wi. Direkam loh. Oke. Oke. Jangan lupa ya. Kenapa, Pak? Jangan lupa nulis. Namanya pesan. Ya.